Shalom, Brancis yang terkasih. Salam sukacita. Berjumpa kembali bersama saya Yohanes Iwan Lim dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita, CFM Paroki Santo Stefanus Cilacap. Pada hari ini, Kamis 1 September 2022, bacaan Injil suci Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Dalam perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan tema pemenungan hari ini, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ayat yang berkesan bagi saya yaitu ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Brancis yang terkasih, bagaimana perasaan yang sedang berkecamuk di dalam hati Simon dalam bacaan hari ini? Ia dalam keadaan yang lelah luar biasa, kecewa, dan putus asa karena sepanjang malam bekerja keras di tengah laut, tetapi tak seekor pun ikan diperoleh. Kemudian Tuhan Yesus yang tahu apa yang dialami Simon menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kalau saya saat itu sebagai Simon, jawabnya mungkin sama. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga." Perintah yang tidak masuk akal. Mengapa? Sebagai nelayan ulung, Simon paham betul medannya. Kapan saat yang tepat untuk menjala ikan? Biasa berangkat malam dan pulang menjelang pagi. Bahkan saat itu Simon dan kedua rekannya Yohanes dan Yakobus sedang membersihkan jala bersama para nelayan yang lain. Jika malam hari tidak mendapatkan ikan, apalagi menjelang pagi. Di sini ketaatan Simon tidak pernah sia-sia. Secara manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Perintah Yesus untuk bertolaklah ke tempat yang dalam dan mendapatkan begitu banyak ikan, inilah yang akan terjadi juga ketika kita mengarahkan pelayanan kita seperti apa yang Tuhan mau. Marilah kita belajar dari Petrus yang patuh terhadap apapun arahan Tuhan Yesus, walaupun terlihat tidak masuk akal. Tanpa terikat dalam profesi dan jabatan untuk terus melayani ke tempat yang lebih dalam. Brancis yang terkasih, menjawab perintah Yesus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Maka setelah menjalankan tugas pelayanan di CFM Keuskupan Purwokerto di bidang bina lanjut, suatu tugas pelayanan yang lebih dalam karena harus menjaga integritas, menghidupi apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dihidupi, maka saya memberanikan diri menjadi calon pembicara CFM dari Keuskupan Purwokerto. Di tengah keprihatinan belum adanya pembicara dari Keuskupan Purwokerto, tetapi Brancis yang terkasih, ini baru calon loh.
belum tentu benar menjadi pembicara. Berbeda dengan Simon yang nelayan ulung, tetapi tetap taat menuruti perintah Yesus, maka saya berangkat dari pengalaman menjalankan tugas dalam kepengurusan CFM dan mencoba belajar terus-menerus mendalami Alkitab dari berbagai sumber yang masih jauh dari kata ulung. Tetapi saya meyakini setiap perintah Yesus, bila kita tulus dan sungguh-sungguh menjalaninya, maka Roh Kudus membimbing saya menjadi berkat bukan hanya untuk CFMKP saja, tapi lebih dalam lagi. Prinsip yang terkasih, menjadi refleksi bagi kita hari ini. Maukah kita taat kepada kehendak-Nya, rendah hati karena peka dengan kekudusannya, dan sepenuh hati menjalankan panggilannya untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui pengorbanan Kristus, Engkau menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil di tangan-Mu. Jadikanlah kami perwarta sabda-Mu demi keselamatan dunia sampai kehidupan abadi. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang beriman tak perlu takut akan berbagai tantangan, karena Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Terima kasih Bro and Sis yang terkasih. Salam sukacita, berkah dalam.